Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Skeleton Rider mengerutkan kening, matanya tiba-tiba terbuka dan dia berkata dengan kaget, "Suara ini, Cian, apakah kamu Raja Iblis Cian?" Raja Iblis Cian menjawab, "Jie, Yongye, kamu akhirnya ingat. Yongye, demi ras alien kita, Tuan ini akan membunuh anak itu untukmu, supaya kamu mendapatkan kembali kebebasanmu." Raja Iblis Cian langsung berubah menjadi bayangan hitam, menyapu ke arah Qinchen. Qinchen berteriak, "Raja Iblis Cian, karena kamu mencari kematianmu sendiri, maka matilah." Qinchen mengangkat tangannya dan Fan Tianyin pun muncul dalam sekejap mata. Dia membantingnya ke arah botol Gio itu. Duar! Botol Gio itu sangat keras, membuat Fan Tianyin terpental dan jatuh ke dinding gua. Raja Iblis Cian berkata, "Hei, kekuatannya cukup bagus, tidak heran dia berani menantang raja ini. Tapi sayangnya itu masih jauh." Cambuk tulang di tangan Skeleton Rider juga ikut menyerang ke arah botol Gio itu. Molly tiba-tiba bergerak melancarkan serangannya ke arah Qinchen. Duar! Saat berikutnya ekspresi Molly menjadi kusam ketika mengetahui pukulan dahsyatnya tidak melukai Qinchen sama sekali. Kulit kepalanya mati rasa, dia meraung lagi dan lusinan pukulan diledakkan secara gila-gilaan dalam sekejap. Qinchen masih berdiri dengan bangga, seluruh tubuhnya tidak terluka sama sekali dan dia bahkan tidak melirik Molly. Dia hanya menatap botol Gio di depannya dengan ekspresi serius. Skeleton Rider berkata, "Raja Iblis Cian, kemana perginya orang tua itu?" Raja Iblis Cian menjawab, "Yongye, aku sudah mengatakan sebelumnya, ketika kami sampai di lokasi ini, peti mati itu sudah kosong. Apakah kamu menggertakku?" Duar! Setelah beberapa kali pertempuran, Raja Iblis Cian dan Molly kabur dan melarikan diri dari sana. Qinchen berkata, "Sialan, kedua orang ini dapat melarikan diri." Qinchen sangat khawatir. Yang paling dia khawatirkan adalah kemampuan Raja Iblis Cian ini menyerap esensi dan darah manusia sesuka hati. Skeleton Rider berkata, "Tuan tidak perlu terlalu khawatir. Setelah pertarungan tadi, Raja Iblis Cian seharusnya akan tertidur selama lebih dari 1 atau 2 tahun." Qinchen mengangguk. Tiba-tiba Qinchen sepertinya melihat sesuatu, matanya memadat dan dia datang ke peti mati itu. "Tuan, apa yang Anda temukan?" tanya Skeleton Rider tanpa bingung. Qinchen tiba-tiba mengucapkan 2 kata dengan dingin, "Misty Palace." Skeleton Rider berkata, "Tuan, maksudmu orang tua itu telah dibawa pergi oleh orang-orang dari Misty Palace?" Qinchen menjawab, "Benar, tidak mungkin salah lagi, ini adalah ulahnya Misty Palace." Qinchen melihat ada jejak tangan terlarang di peti mati itu. Tangan terlarang adalah teknik yang dia kembangkan di kehidupan sebelumnya. Secara alami, Sang Guan Xier juga mengetahui teknik itu. Hanya saja tempat ini terlalu jauh dari Wuyu yang membuat Qinchen tidak bisa mengerti. Qinchen menggelengkan kepalanya karena dia tidak mengerti, dia tidak perlu terus memikirkannya. Setidaknya dia sudah tahu bahwa pemimpin sekte setan darah tidak lagi ada di negeri 100 dinasti ini. 3 hari kemudian Qinchen kembali ke kota Sautian. Melihat Qinchen aman dan sehat, semua orang menghela nafas lega. Untuk mencegah kecelakaan di Papiliun Cendi, Qinchen menemui Raja Obat. Qinchen berkata, "Selamat kepada Master of Medicine King Garden karena telah kembali ke ranah Kaisar Wu." Raja Obat tersenyum dan berkata, "Hehehe, Shao Chen, orang tua ini tidak bisa menyembunyikannya darimu." Pada akhirnya, sebelum meninggalkan Taman Obat, Qinchen memberi Master of Medicine King teknik pemurnian jiwa yang lebih kuat dari yang dia berikan sebelumnya. Tentu saja sebelum pergi, Qinchen juga tidak lupa meminta Master of Medicine King Garden untuk membantu menjaga Papiliun Cendi. Pemilik Raja Obat secara alami setuju. Setengah bulan telah berlalu, Qinchen telah menangani semua urusan dan berencana untuk pergi ke markas besar Papiliun Pil Surga Utara, meninggalkan tanah 100 dinasti bersama Zhu Qingfeng, Nanggongli, dan Yu Qiansu.
Mereka pergi dengan mengendarai binatang terbang tingkat 7, elang naga. Setelah 2 bulan terbang di langit, saat ini di depan mereka terpampang luas sebuah danau yang besar. Zhu Qingfeng berkata, "Hahaha, Shao Chen, kamu telah selesai berlatih." Danau ini disebut Danau Tianlong. Dikatakan bahwa danau ini adalah salah satu dari 3 danau terbesar yang ada di wilayah surga utara. Yu Qianzu juga membuka matanya melihat ke danau yang begitu luas. Sebagai murid dari 5 negara, ini adalah pertama kalinya dia melihat danau sebesar itu. Zhu Qingfeng melanjutkan, berbicara tentang Danau Tianlong ini, dikabarkan bahwa ribuan tahun yang lalu seorang kaisar Wu kultivator air telah jatuh di sini. Qin Chen berkata, "Sayangnya saya bukan kultivator air. Jika saya adalah seorang kultivator air, dengan berlatih di sini saya akan dapat dengan mudah melangkah ke ranah Kaisar Wu." Mendengar itu, Zhu Qingfeng dan Nang Gongli hampir muntah darah. Mereka bergumam, selama 2 bulan perjalanan anak ini terus berlatih. Ketika sekarang dia membuka mata, kata-kata yang keluar pertama kalinya adalah berlatih. Keduanya hampir tidak bisa berkata-kata lagi. Tiba-tiba sesosok muncul di kejauhan. "Tidak baik, seseorang yang kuat mendekat," ucap Zhu Qingfeng dan Nang Gongli. Tanpa mereka sadari, elang naga yang mereka kendarai melesat menghindari sosok yang datang tiba-tiba itu. Lelaki tua yang berlumuran darah itu melirik Qin Chen dengan dingin. Sosoknya tidak berhenti dan menghilang ke dalam kabut danau. Jelas dia hanya lewat begitu saja. Zhu Qingfeng dan yang lainnya menghela nafas lega. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara teriakan, "Kalian semua berhenti!" Seorang wanita parubaya menatap kelompok Qin Chen di atas punggung elang naga dengan sedikit jijik. Beberapa prajurit yang tersisa juga berbondong-bondong. Semuanya adalah wanita. Semuanya adalah wanita dari berbagai usia. Total 6 orang di puncak Raja Wu. Bawahan itu berkata, "Kapten, orang-orang ini berencana lari ketika mereka melihat kita. Ini pasti bukanlah hal yang baik. Lebih baik bunuh mereka semua." Kapten wanita itu berkata, "Diam, hal besar yang diperintahkan oleh pemimpin itu lebih penting. Jangan merusak rencana." Kapten wanita itu menatap Qin Chen dan yang lainnya seraya berkata, "Saya memaafkan kalian atas ketidaksopanan kalian sebelumnya. Sekarang saya bertanya, apakah kalian melihat seseorang telah lewat di sini?" Feng dengan wajah pucat berkata, "Memang seorang lelaki tua lewat di sini sebelumnya menuju ke arah barat." Kapten wanita itu berkata, "Aku harap kamu tidak berbohong. Jika kamu berbohong, kamu seharusnya tahu konsekuensinya. Baiklah, ayo pergi." Setelah kelompok wanita itu pergi, Zhu Qingfeng menarik nafas panjang dan menyeka keringat di dahinya. Qin Chen berkata, "Master Zuo, apakah Anda mengenal orang-orang ini?" Nang Gongli dan Yu Qianzu juga ikut menoleh. Zhu Qingfeng tersenyum pahit dan berkata, "Chen kecil, di wilayah surga utara ini jangan sampai Anda memprovokasi kelompok wanita ini di masa depan. Mereka adalah aula penegakan hukum." Qin Chen mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang aula penegak hukum di kehidupan sebelumnya. Zhu Qingfeng melanjutkan, "Sebenarnya mereka adalah orang-orang dari Misty Palace." Qin Chen bergumam, "Hehehe, luar biasa. Aku tidak menyangka Sangguan Si'er akan mengelola Misty Palace sampai seperti ini." Dia berkata, "Kalian semua lanjutkan perjalanan. Aku punya sesuatu untuk ditangani." Sosoknya bergetar dan langsung menghilang ke langit. Zhu Qingfeng dan Nang Gongli saling memandang. Yu Qianzu berkata, "Master Zuo, Tuan Nang Gongli, karena Qin Chen ingin kita berangkat duluan, ayo berangkat. Aku percaya Qin Chen punya caranya sendiri." Di lain sisi, kapten itu berteriak, "Long Lingfeng, kemana lagi kamu akan melarikan diri? Serahkan gulungan rahasia itu ke aula penegak hukum kami dengan cepat." Lelaki tua itu tertawa dan berkata, "Hahaha, aula penegakan hukum. Kalian sebenarnya adalah orang-orang Misty Palace berniat merampas harta ini dari keluarga Long saya." Kapten wanita itu berkata, "Baiklah, karena kamu tidak ingin menyerahkannya, maka kami akan memenggal kepalamu dan mengambil gulungan rahasia itu dari mayatmu." Kapten Cilian menyerang terus-menerus dan cambuk hitam panjang itu meledak lagi menjerat Long Lingfeng dengan gila-gilaan.
Wajah Long Ling Feng berubah drastis. Saat Long Ling Feng akan mati, tiba-tiba terdengar suara dari jauh. Jie, jie, jie. Beberapa orang gadis berdada besar. Dari mana niat pembunuh seperti itu berasal? Kapten Cilian berkata, siapa itu berani menyinggung aula penegakan hukum saya? Keluar. Qin Chen muncul dan langsung memberi pil penyembuhan ke Long Ling Feng. Dia berkata, segera minum pil ini dulu untuk mengobati luka yang mulia. Terima kasih senior, ucap Long Ling Feng sambil memandang dua orang asing di depannya. Kapten Cilian berkata, siapa kalian? Beraninya kalian menghalangi aula penegak hukum? Kapten Cilian dan 5 bawahannya bertarung melawan Skeleton Rider dan Qin Chen. Karena mereka kewalahan, mereka akhirnya memutuskan untuk segera kabur. Skeleton berkata, sial, mereka kabur. Tuan, apakah perlu bawahan ini mengejarnya? Tidak perlu, jawab Qin Chen sambil menggelengkan kepalanya. Qin Chen menatap Long Ling Feng dan bertanya, apakah yang mulia adalah leluhur Tian Longzai? Long Ling Feng buru-buru memberi hormat dan berkata, di depan para senior, junior tidak pantas disebut leluhur. Qin Chen mengangguk dan berkata lagi, mengapa mereka mengejarmu? Long Ling Feng ragu-ragu. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya ke Qin Chen seraya berkata, senior, inilah alasan mengapa Balai Penegakan Hukum mengejar dan berusaha membunuh junior. Qin Chen melihatnya, itu adalah gulungan sederhana dengan beberapa pola aneh yang diuraikan di atasnya. Tetapi itu tidak terlihat seperti peta atau semacam teknik rahasia yang membuat Qin Chen bingung. Long Ling Feng melanjutkan, senior, apakah senior tahu asal-usul benda ini? Qin Chen mengangguk dan berkata, jika saya membacanya dengan benar, gulungan ini kemungkinan diperoleh oleh leluhur Anda dari area terlarang Lautan Guntur. Long Ling Feng berkata, senior, tolong bawa benda ini pergi. Benda ini telah diwariskan selama ribuan tahun oleh keluarga Long saya. Sebelumnya, para senior telah bertempur melawan aula penegak hukum hanya untuk menyelamatkan junior ini. Senior, terimalah gulungan itu sebagai hadiah. Long Ling Feng membungkuk dalam-dalam. Qin Chen berkata, baiklah, terima kasih. Yang mulia, seharusnya tidak akan lama lagi mereka akan kembali. Wilayah Tianlong yang mulia mungkin akan dalam bahaya. Qin Chen memperingatkan dan kemudian sosoknya menghilang ke danau Tianlong. Setelah setengah hari, Qin Chen akhirnya menyusul Zhou Qingfeng dan yang lainnya. Di bawah tatapan penasaran Zhou Qingfeng, Qin Chen tidak banyak bicara dan mereka akhirnya melanjutkan perjalanannya. Ribuan mil jauhnya dari sana, pada saat ini Kapten Cilian buru-buru memberi hormat. Ji Hongchen berkata, Cilian, kaisar ini masih memiliki hal penting untuk dilakukan. Segera beritahu cabang Misty Palace, blokir semua pintu masuk dan selidiki orang asing secara ketat. Kapten Cilian berkata, siap komandan, jangan khawatir, bawahan akan menemukan kedua orang asing itu. Ji Hongchen berkata, baiklah, kaisar ini menunggu kabar baik darimu. Jika perlu, beritahu pasukan utama wilayah surga utara. Sesaat kemudian sosok Ji Hongchen menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Qin Chen dan yang lainnya secara alami tidak tahu semua ini. Mereka hanya mempercepat perjalanan mereka. Di sepanjang jalan, Qin Chen juga dengan hati-hati mempelajari gulungan rahasia itu. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mempelajarinya, dia tidak dapat melihat keistimewaan gulungan itu. 1 bulan kemudian, sebuah kota besar akhirnya muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya. Ini adalah kota pedang iblis. Qin Chen dan yang lainnya tidak bisa lagi menaiki elang naga. Mereka landing di pinggiran kota pedang iblis dan berbaur mengikuti kerumunan menuju pusat kota. Pada saat ini suara tawa terdengar dari seorang remaja yang mendatangi Qin Chen. Dia berkata, apakah kalian datang ke kota pedang iblis juga untuk mencoba keberuntunganmu? Pria muda itu melihat bahwa Qin Chen dan yang lainnya tanpa bingung, lalu dia melanjutkan, kamu dan gadis itu masih muda dan basis kultivasi kalian tidak lemah. Saya pikir kalian datang ke kota ini juga untuk warisan pedang iblis. Tiba-tiba terdengar suara ejekan dari belakang. Hah, bagaimana mungkin kucing dan anjing dapat merebut warisan pedang iblis? Suara ejekan itu keluar dari mulut beberapa anak muda di belakang mereka. Beberapa anak muda ini memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan jijik. Salah seorang dari anak muda itu berkata, dasar kaki berlumpur, tidak tahu ketinggian langit. Mereka pikir mereka dapat mencoba keberuntungan mereka di mana-mana. Itu konyol. Pria muda yang menanyai Qin Chen sebelumnya berkata, siapa yang kamu maksud dengan kaki berlumpur?
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.